Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar algoritma. Di materi ini kita akan belajar seperti apa sih yang dimaksud dengan algoritma dan jenis-jenisnya apa serta komponennya apa saja. Oke, kita masuk dulu di pengertian algoritma. Jadi, algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah atau bahkan tugas-tugas tertentu. Jadi dengan adanya algoritma, maka kita bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan memanfaatkan algoritma tentunya. Algoritma ini dirancang secara logis dan sistematis ya, tentunya yang memiliki tujuan agar mudah diikuti serta mudah digunakan atau diimplementasikan oleh komputer atau bahkan pada sistem pemrosesan data lainnya. Nah, kenapa kita harus belajar algoritma? Pertama tentunya membantu memecahkan masalah ya. Yang kedua menjadi pemrogram yang baik ya. Artinya pada saat kita menyusun sebuah coding atau script dalam komputer, maka susunan atau struktur dalam penulisan tersebut akan menjadi baik. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana komputer itu bekerja. Jadi dengan adanya algoritma maka kita bisa memahami cara kerja dari komputer itu sendiri atau bahkan sistem yang akan kita buat. Selanjutnya meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah. Jadi dengan adanya algoritma maka kita dengan mudah menganalisis sebuah masalah. Kemudian memperluas peluang karirnya. Artinya ketika kita memiliki skill dalam algoritma, tentunya peluang karir kita juga akan sangat besar juga. Karena ilmu ini sangat dibutuhkan dalam dunia IT. Kemudian kita masuk di penemu algoritma. Jadi siapa sih penemu dari algoritma itu? Jadi penemu dari algoritma adalah seorang imam Islam yang bernama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi atau biasa juga disingkat al-Khwarizmi. Selain menemukan algoritma, dia juga menemukan aljabar. Kedua ilmu ini sangat erat kaitannya dengan matematika dan bahkan ilmu komputer. Kemudian kita masuk di prinsip algoritma. Pertama input ya. Jadi dengan adanya sebuah masalah yang kita pecahkan, maka diawali dengan menginput data ya. Jadi kita terlebih dahulu harus menginput data-data apa sih yang kita masukkan dalam sebuah sistem itu untuk kita pecahkan masalahnya menggunakan algoritma. Kemudian setelah diinput maka data-data tersebut akan diproses ya. Jadi prosesnya di sini bisa menggunakan aritmetika, rumus dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah output ya. Output di sini biasa juga disebut dengan hasil ya. Jadi apa yang kita masukkan, kemudian kita proses, nanti hasil dari pekerjaan algoritma itu, hasil dari algoritma nantinya akan ditampilkan di output ya. Selanjutnya kita masuk di analogi algoritma. Nah, analogi algoritma ini diawali dengan masalah tentunya. Maka dengan adanya masalah tersebut, kita akan membuat algoritmanya untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian, setelah masalah, kita akan membuat algoritma untuk pedoman pembuatan program. Jadi sebelum membuat program, tentunya ada pedoman yang kita lihat melalui algoritma atau proses yang akan kita tampilkan. Selanjutnya, setelah algoritmanya ada, maka kita akan membuat script atau program yang dimana program tersebut dibuat dalam sistem komputer. Nah, sistem ini harus berpedoman juga dengan algoritma yang kita buat. Nah, setelah itu maka akan ada solusi yang akan tercapai. Dengan adanya program yang kita buat, nanti akan menghasilkan solusi dari masalah yang kita dapatkan. Kemudian kita masuk di komponen algoritma. Jadi ada beberapa komponen yang terdapat dalam algoritma. Yang pertama input. Jadi komponen ini merupakan kumpulan data atau informasi yang diolah oleh algoritma. Data inputan ini bisa berasal dari pengguna atau bahkan dari sumber-sumber lainnya seperti database maupun file-file lain. Kemudian salah satu contoh dalam proses input di komponen algoritma adalah seperti menghitung persegi panjang. Jadi inputannya adalah kita masukkan data panjang, kemudian gambar dari persegi panjang itu. Jadi dua komponen ini akan kita masukkan dalam proses input. Selanjutnya di bagian proses ya. Komponen proses merupakan pemrosesan data input untuk menghasilkan output ya. Jadi setelah input maka kita proses. Nah, proses tersebut di sini biasanya dilakukan menggunakan operasi matematika
atau bisa juga kita menggunakan kondisi. Bisa kondisinya adalah percabangan, kita juga bisa menggunakan perulangan. Nah, komponen-komponen inilah yang masuk dalam pemrosesan data. Salah satu contoh pemrosesan data dalam komponen algoritma adalah menghitung luas persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang, maka kita akan mengalihkan panjang dan lebar persegi panjang. Nah, inilah yang dikerjakan di bagian proses dari algoritma. Kemudian yang ketiga adalah output ya. Jadi setelah proses tentunya kita menghasilkan output atau hasil dari pemrosesan data. Nah, contohnya adalah seperti hasil dari perhitungan persegi panjang. Outputnya adalah luas dari persegi panjang itu. Yang tadi rumusnya disebutkan di bagian proses. Kemudian komponen selanjutnya adalah inisialisasi. Jadi komponen yang digunakan untuk menetapkan nilai awal pada variabel atau kondisi akan digunakan dalam algoritma. Inilah yang dimaksud dengan inisialisasi. Kemudian komponen selanjutnya yakni adalah kondisi. Jadi komponen yang kita gunakan untuk menentukan pernyataan benar salah itu dimuat dalam kondisi. Salah satu contoh dalam penerapan kondisi di komponen algoritma adalah untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Kemudian selanjutnya perulangan. Jadi komponen ini biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu proses dalam algoritma. Hal ini juga berdasarkan kondisi dan iterasi tertentu. Nah, contohnya adalah saat kita ingin mencetak bilangan dari 1 sampai 10. Nah, disinilah kita gunakan sistem perulangan. Kemudian kita masuk di jenis algoritma. Yang pertama algoritma pencarian, yang kedua algoritma sorting, kemudian ada algoritma defining counter, selanjutnya ada algoritma backtracking, ada juga algoritma greedy, kemudian ada algoritma dynamic programming, ada algoritma randomize, dan yang terakhir adalah algoritma rekomendasi. Oke, selanjutnya komponen-komponen ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama algoritma pencarian. Jadi algoritma ini digunakan untuk mencari sesuatu nilai dalam satu atau lebih dalam rangkaian data. Tahu dengan banyaknya data, kita bisa menggunakan algoritma pencarian untuk memudahkan kita mencari data yang kita inginkan. Nah, salah satu contoh dari algoritma pencarian adalah algoritma linear search atau biasa juga disebut dengan pencarian linear, dan algoritma binary. Nah, algoritma ini khusus untuk pencarian data. Kemudian ada algoritma sorting ya. Jadi algoritma ini juga biasa digunakan untuk mengurutkan suatu rangkaian data. Dengan banyaknya data, tentunya kita bisa menggunakan algoritma sortingnya. Dalam algoritma sorting, kita bisa menggunakan algoritma bubble sort dan algoritma quicksort. Nah, komponen ini masuk dalam kategori algoritma sorting ya. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan algoritma defining counter ya. Algoritma ini biasa juga disebut dengan algoritma bagi dan kuasai. Nah, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah besar menjadi beberapa masalah kecil yang lebih mudah diselesaikan. Kemudian kita bisa menggabungkan hasilnya. Salah satu contoh dalam penerapan algoritma defining counter adalah algoritma mirror and source. Algoritma binary search juga termasuk dalam kategori algoritma ini. Nah, algoritma ini sangat membantu kita tergantung dari kasus yang kita hadapi. Kemudian ada algoritma backtracking. Nah, algoritma ini digunakan untuk mencari solusi dari suatu masalah ya dengan cara mencoba semua kemungkinan yang ada untuk mencari solusi. Nah, algoritma ini, contoh dalam algoritma backtracking di sini adalah algoritma sequence atau puzzle catur, dan juga kita juga bisa menggunakan algoritma maze solving atau pencarian jalan keluar dalam labirin. Nah, istilah-istilah ini masuk dalam kategori algoritma backtracking. Kemudian ada algoritma greedy. Nah, algoritma greedy di sini atau biasa disebut dengan algoritma serahkan, yakni kita akan mudah dalam memilih langkah-langkah yang paling menguntungkan dalam setiap tahapan yang ada. Nah, tujuannya untuk mencari solusi yang paling baik ya. Kemudian ada algoritma randomize ya. Jadi algoritma randomize di sini menggunakan elemen attack dalam memproses data. Nah, contohnya adalah algoritma quicksort randomize, yakni pengurutan cepat dan elemen acak ya. Dan juga kita juga bisa menggunakan algoritma Monte Carlo ya. Biasanya juga ini disebut dengan algoritma simulasi perhitungan dan elemen acak.
Kemudian yang terakhir adalah algoritma rekomendasi ya. Biasanya algoritma ini bekerja mengumpulkan data dari aktivitas-aktivitas penggunanya ya, seperti aktivitas tontonan sebelumnya, kemudian ada interaksi dengan konten, kemudian dan data lainnya. Algoritma rekomendasi ini dapat digunakan dalam berbagai platform ya, atau aplikasi-aplikasi digital seperti YouTube, kemudian ada TikTok, kemudian ada media sosial, ada platform streaming video, atau bahkan toko-toko online. Nah, algoritma ini adalah algoritma rekomendasi. Contoh ya, dalam toko online, saat kita mengklik sebuah barang, nanti biasanya akan sering ditampilkan barang-barang yang serupa. Nah, disitulah algoritma rekomendasi bekerja. Begitupun juga dengan YouTube dan TikTok. Apa yang sering kita nonton, maka video-video yang serupa akan ditampilkan kepada kita. Nah, disitulah algoritma rekomendasi bekerja. Oke, kita masuk di contoh algoritma ya. Nah, di sini kita akan membuat algoritma pembuatan kopi instan ya. Caranya kita buatkan dalam bentuk deskripsi atau teks ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah tentunya membuka kemasan kopi. Kemudian kita akan tuangkan kopi ke dalam gelas. Selanjutnya kita akan siramkan air panas ya. Setelah air panasnya siap, maka kita akan tuangkan air panas tersebut ke dalam gelas yang berisi kopi yang kita sudah buka ya. Selanjutnya kita akan mengaduk kopi hingga merata dan akan menghasilkan kopi instan untuk siap diminum. Nah, seperti inilah algoritma. Kita buatkan deskripsinya dulu, nantinya kita akan buatkan programnya. Kemudian setelah membuat deskripsi, kita bisa langsung membuatkan flowchart-nya ya. Nah, seperti ini flowchart dari algoritma pembuatan kopi instan. Yang pertama kita masuk di start dulu, kemudian kita buka kemasan kopi. Selanjutnya kita tuangkan kopi ke dalam gelas. Nah, setelah itu akan diproses. Hingga mendidih. Nah, setelah itu kita tuangkan airnya ke dalam gelas. Dan yang terakhir di sini adalah kita aduk hingga merata. Kemudian prosesnya selesai. Nah, seperti itulah gambaran dalam pembuatan algoritma untuk pembuatan kopi instan yang seperti itu. Oke, sekian cukup untuk materi kita kali ini.